warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu-ibu? Baik, sehat. Baik, kita pertemuan P2 kedua lagi Ibu-ibu. Pertemuan P2 kedua ini kita lakukan setiap bulannya. Di hari ini kita belajar memahami perilaku anak. Memahami perilaku anak. Sudah tahu Ibu, memahami perilaku anak itu bagaimana itu Bro? Modul pengasuhan dan pendidikan anak. Sesi ini merupakan sesi kedua, lanjutan dari rangkaian pengasuhan dan pendidikan anak. Seorang anak dilahirkan ke dunia ini bagaikan selembar kertas putih. Orang tua dan lingkunganlah yang berperan dalam mewarnai kehidupan anak tersebut. Dari orang tua dan lingkungan pula anak-anak belajar mana perilaku yang baik, mana perilaku yang buruk. Pada sesi ini kita mempelajari cara meningkatkan perilaku baik pada anak dan cara mengurangi perilaku buruk pada anak. Jadi perilaku anak itu tergantung dengan didikan orang tua. Jika didikan orang tuanya ya tidak bagus, ya otomatis anaknya tidak bagus, kan? Gitu Ibu. Tujuan pembelajaran ini, maksud tujuan pembelajaran ini secara umum satu, mendapatkan pengetahuan keterampilan untuk meningkatkan perilaku baik anak. Yang kedua, mempunyai metode yang tepat dalam mengurangi perilaku buruk anak. Tujuan dengan di sesi kedua ini Ibu-ibu. Sesi pertama kan kita sudah ini Ibu-ibu. Perilaku anak, bagaimana meningkatkan perilaku baik anak menghadapi perilaku buruk. Bagaimana Ibu-ibu cara menanggapi perilaku anak itu Ibu-ibu? Ada yang bisa menjelaskan pengalaman cara cara meningkatkan perilaku baik anak itu Ibu-ibu? Ada yang mau kasih contoh dia Ibu-ibu? Kalau tidak ada kita lanjut di selanjutnya Ibu. Ini contohnya nih Ibu. Cara praktek meningkatkan perilaku baik anak dan mengurangi perilaku buruk anak. Yang pertama, memuji anak dengan kelebihannya masing-masing. Kita sering memuji anak Ibu-ibu. Kalau sering memuji anak, ya otomatis anaknya akan menjadi lebih senang, lebih gembira kan. Kedua, mengucapkan tolong ketika ingin meminta anak melakukan sesuatu. Kita mungkin selama ini sambil marah-marah kan tidak minta tolong. Jadi anak tidak nurut. Jadi biasakan mengucapkan kata tolong. Ketiga, mengucapkan terima kasih pada anak jika anak selesai membantu. Jangan sungkan-sungkan mengucapkan terima kasih. Misal mengambil buku apa membuatkan kopi kan. Jangan sungkan-sungkan mengucapkan terima kasih agar anak itu menjadi nurut, menjadi senang. Nah, kan kita sudah mengucapkan terima kasih. Mengucapkan maaf jika orang tua melakukan kesalahan. Jangan mentang-mentang kita orang tua tidak mau meminta maaf kepada anak. Kita harus meminta maaf kepada anak jika orang tua melakukan kesalahan. Yang mentang-mentang orang tua kita harus menang sendiri kan. Tidak mencubit anak. Tidak mencubit anak ini juga termasuk Ibu-ibu praktik meningkatkan perilaku baik anak. Tidak mencubit anak ini kadang-kadang dia sekolah balas Ibu-ibu pada teman-temannya kan, pada orang lain dia juga sering melakukan seperti apa yang dikerjakan kedua orang tuanya pada
si anak tersebut. Kalau kita mencubit, dia biasanya menurut ibu-ibu, menurut perilaku kedua orang tuanya kan. Sebenarnya tidak perlu dilakukan mencubit. Tidak menyewer anak. Nah, ini sering kita temui ini ibu-ibu di lapangan. Tidak membentak memarahi anak dengan kata kasar. Nah, kita ketika merasa kesal terhadap perilaku anak, anak mengatakan, ibu sedih, kecewa karena kamu melakukannya. Nah, mungkin bisa kita lakukan seperti ini di rumah ibu-ibu. Nah, lanjutnya, menjelaskan kepada anak akibat dari perilaku buruknya. Nah, misal tidak mau sekolah, apa ini kan akibatnya kan? Mungkin tidak naik kelas kan? Jika terlalu banyak main, apa akibatnya kan? Membuat peraturan bersama anak. Nah, kita harus terapkan ini peraturan bersama anak ini. Jika keluar terus dari rumah, apa konsekuensinya? Kita terapkan kepada anak itu ibu-ibu. Nah, di sini ibu-ibu, apa yang diperhatikan ibu-ibu di rumah? Bagaimana cara ibu-ibu menegur anak di rumah? Apa sudah sesuai dengan ini? Apa masih menjewer? Apa masih marah-marah? Terutama marah-marah. Marah. Nah, mungkin kita bisa praktekkan seperti ini ibu-ibu. Bisa dipahami ibu-ibu? Jadi ibu-ibu, perilaku anak berkaitan erat dengan perasaan mereka. Contohnya, anak tertawa ketika bahagia atau berteriak ketika kesal. Nah, jadi kalau anak tertawa berarti dia bahagia. Kalau dia merenung di rumah berarti dia ada masalah ibu-ibu. Nah, itu perlu kita tanyakan kan. Semakin sering anak merasakan kebahagiaan, maka semakin banyak perilaku baik yang akan anak lakukan. Sebaliknya, semakin sering anak merasa frustasi, maka semakin banyak perilaku buruk yang anak lakukan. Nah, mungkin kalau kita sering marah-marah, mungkin anak jadi frustasi. Jadi di luar dia banyak kegiatan, dia cara melampiaskan biar dia tidak frustasi tadi ibu-ibu. Mungkin dia pergaulan dengan kelewatan, mungkin itu yang diterapkannya kalau kita sering marah-marah. Nah, semakin sering orang tua memberikan perhatian pada sikap baik anak, akan mendorong anak untuk selalu berperilaku baik. Nah, itu juga ibu. Ini poster Pintar Pengasuh Anak. Nah, ini ibu-ibu, pintar mengasuh anak di rumah. Mungkin bisa kita lihat di sini ibu-ibu. Sudah kelihatan ibu-ibu? Kita lanjut ibu-ibu. Memuji anak. Nah, memuji anak ini kita perlu perhatikan juga ibu-ibu. Memuji anak ini sering ibu-ibu? Sering. Bagaimana reaksi anak-anak ibu-ibu kalau kita puji? Senang ya? Bagaimana cara memujinya ibu-ibu? Alang pintong ini ko na. Alam pintarnya kamu nak, ya? Nurutnya kamu nak, ya kan? Jadi kesimpulannya ibu-ibu, perasaan anak ketika mendapatkan pujian sama seperti perasaan ibu-ibu ketika dipuji. Nah, kalau ibu-ibu dipuji, senang lah ibu-ibu. Nah, begitu pula dengan
Begitu pula dengan anak ibu-ibu. Kalau kita sering puji, anak juga senang kan. Yang ketiga ibu-ibu, memberikan penghargaan saat anak melakukan hal yang baik. Nah, di sini kita tonton dulu ada film bu. Ada film edukasi. Iya, mahilig niyo po inyo sa. Nah, apa yang dipelajari dari film tersebut ibu-ibu? Masa bantu anaknya. Nah, ini kan Ibu Lili. Nah, Ibu Lili ini, Ita, tolong ambilkan merica nak. Nah, pertama, keduanya, terima kasih sayang kamu sudah sangat membantu ibu. Sekarang kami sikat gigi ya, bisa sendiri kan? Ibu masih sibuk memasak. Nah, cara memuji anak tadi ibu-ibu. Yang ketiga, oh anak pintar, gigimu bersih sekali, harum lagi wangi pasta gigi, ibu sangat bangga padamu. Nah, itu cara memuji anak ya, ibu. Keesokannya, wah Ita sudah sikat gigi sendiri tanpa perlu disuruh. Ita memang anak pintar, ibu bangga pada Ita. Nah, ini dari film tadi ibu-ibu. Ini kan clip chatnya. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah Ibu Lili dengan Ita nih ibu-ibu? Yang kita pelajari tadi. Sering-sering memuji anak kan. Cara meningkatkan perilaku baik anak, memuji sifat dan perilaku baik anak. Nah, kalau sifat buruk ini jangan dipuji ibu-ibu. Nah, memberikan penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai kemampuan orang tua. Nah, memberi penghargaan. Kadang kita kasih hadiah kan. Kalau kamu juara 1, kita belikan sepeda. Nah, kita beli baju. Itu kasih penghargaan. Nah, sesuai dengan kemampuan orang tua. Tidak perlu sepeda listrik ibu-ibu. Mungkin kemahalan kan. Dampak negatif kekerasan fisik dan non fisik pada anak. Nah, ini dampak negatif kekerasan fisik dan non fisik. Kita mungkin seringkali ibu-ibu melakukan kekerasan fisik kan pada anak, tidak ada dampaknya ibu-ibu. Jadi kekerasan pada anak tidak menyelesaikan masalah. Kekerasan bisa membuat anak semakin tertantang untuk melakukan hal yang salah. Sebagai cara untuk mendapatkan perhatian orang tua, bahkan dapat menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Nah, jadi ibu-ibu, kalau kita melakukan kekerasan pada anak, itu tidak menyelesaikan masalah. Malahan anak akan menurut dari perbuatan kedua orang tuanya. Kan? Banyak orang tua mengatasi perilaku buruk anak dengan cara melakukan kekerasan. Padahal kekerasan memiliki banyak dampak buruk bagi anak. Mungkin kalau kita di rumah kita sering pukul anak kalau dia melakukan kesalahan kan, itu tidak baik ibu-ibu. Kalau zaman dulu memang sering pukul kan, mungkin untuk sekarang jangan ibu-ibu. Berbagai cara mengurangi perilaku buruk anak. Nah, cara ini dulu ibu. Yang pertama, membuat lingkungan aman bagi anak. Nah, cara mengurangi perilaku buruk anak ini ibu, usia di bawah 2 tahun.
membatasi anak menonton TV, mengalihkan perhatian anak, menjelaskan akibat perilaku buruk. Nah, cara mengurangi perilaku buruk. Yang pertama, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Nah, yang kedua, membuat aturan bersama anak. Yang ketiga, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir, mengucapkan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian. Nah, itu cara mengurangi perilaku buruk anak dan perilaku baik anak, ibu-ibu. Nah, mungkin di sesi ini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Sesi meningkatkan perilaku baik anak. Nah, mungkin di sesi ini, di kesempatan ini kita sampai di sini dulu ibu-ibu, mempelajari sesi yang kedua. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar di sesi yang ketiga ibu-ibu. Mungkin ini bisa kita